Jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam acara HDM dan pengurapan. Ya, puji Tuhan. Saya harap saudara-saudara boleh menikmati acara setiap Rabu dalam pelayanan kami ini. Biarlah Roh Kudus yang ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara semua, baik yang ada di rumah saat ini maupun di mana saja, bahkan ada yang di rumah sakit sekalipun. Ya, saya akan meneruskan saudara-saudara khotbah saya. Saya sudah menyampaikan bahwa khotbah saya ada berseri yang temanya adalah akibatnya dipenuhi Roh Kudus. Ini jilid yang ketiga. Yang pertama adalah mengenai hikmat roh. Ya, bagaimana saya menyampaikan mengenai seorang tokoh yang namanya Petrus, si batu karang yang teguh itu. Ya, dia dikatakan orang biasa, tidak terpelajar, tapi punya hikmat roh yang luar biasa karena dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, ya, Rabu yang lalu adalah mengenai khotbahnya hebat. Khotbahnya luar biasa. Ya, orang biasa tidak terpelajar tapi mengagumkan khotbahnya. Sekali khotbah, saudara, 33.000 orang bertobat. Wah, luar biasa sekali ya. Yang ketiga, saudara, akan saya sampaikan, mari kita buka ya di Kisah Rasul pasal 3. Saya mau baca ayat ayat 5 sampai 7, saudara-saudara. Ya, tapi saudara bisa baca mulai Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya. Perikop ini judulnya begini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Demikian saudara, Kisah Rasul pasal 3 ayat 5 sampai 7 saya baca. Lalu orang itu yang lumpuh ini ya, menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Karena ini orang lumpuh, dia minta-minta ya, ada di Bait Allah pada waktu itu, di gerbang indah, saudara-saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ayat ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. Ada kuasa kesembuhan, saudara-saudara. Ya, akibatnya dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa. Karena itu sejak Pentakosta, saudara, ya, Kisah Rasul pasal 2 dari dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalau engkau penuh Roh Kudus, maka ada kuasa.
Ini saudara-saudara, ya. Yang ketiga, saudara, ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ini saudara-saudara, dan ayatnya sudah jelas tadi dikatakan emas dan perak aku tidak punya. Ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Dan orang itu sudah dibantu berdiri dan berjalan. Berjalan. Dia mendapatkan kesembuhan dari seorang yang dikatakan orang biasa, tidak terpelajar ini, yaitu Petrus, si batu karang yang teguh. Kenapa? Ya akibatnya itu saudara, dari penuh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dia memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan. Mujizat terjadi saudara-saudara. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Bagaimana dengan zaman sekarang? Saya mau menyampaikan kepada saudara yang di rumah sakit, saat ini sedang sakit engkau. Ya, lewat pelayanan ini, pelayanan healing and deliverance ministry, pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Mengenai kesembuhan ini saudara-saudara, banyak orang yang tahu lah. Ya, pelayanan yang bulan depan sudah 17 tahun ini, berapa banyak di mana saja, penyakit apa saja. Dan kebetulan ada lumpuh. Mungkin di rumah ada yang lumpuh, ada yang stroke. Sekarang ini, saya mau sampaikan, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tetap ada. Dan saya sudah sering kali pelayanan semacam ini, saudara. Dan ini saya beritahu, pernah terjadi. Dan banyak orang yang tahu. Ada orang yang lumpuh, usianya masih muda, sekitar 19 tahun, saudara. Dia datang, dia DM, dia digotong, ya, digendong oleh saudaranya. Lumpuh, semua lumpuh, kaki lumpuh, tangan lumpuh karena satu penyakit autoimun. Ya, dia tempo hari waktu itu masih belum ada kursi, kita masih lesehan, dia duduk di bawah, dia lumpuh. Ya, ketika ada pelayanan kesembuhan ini, saudara-saudara, saya menyampaikan kata-kata ini. Apa yang disampaikan ini, saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan, ini doa profetik, perkataan profetik, saudara. Ya, perkataan profetik. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, demikian juga saudara, saya katakan ini kepada orang yang lumpuh itu, anak muda ini, saya tahu namanya saudara, saya masih ingat saudara, dan tentu saudara-saudara yang hadir pada waktu itu, ya lebih dari 50 orang pada saat itu yang datang. Saya berkata, saya pegang tangannya juga, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit, saya katakan, berjalanlah. Saya dibantu oleh teman saya, saudara. Dia diangkat tangannya, dia berdiri, dia bertepuk tangan, saudara. Dia lumpuhnya, tangannya yang lumpuh sembuh, dan dia berjalan kian kemari, dan orang bersorak-sorai. Haleluya, ini profetik. Demikian juga saudara, sekarang ini, sementara saya berkhotbah ini, saudara, Roh Kudus bekerja, mengurapi lidah bibirku, bukan saya, tapi Roh Kudus. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang engkau yang ada di rumah sakit, yang lumpuh, yang stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit, berjalanlah. Biar kuasa Tuhan bekerja atasmu, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara-saudara, itu terjadi. Bukan itu saja, saudara-saudara, sakit penyakit begitu banyak. Macam-macam, saudara-saudara, sekarang ini. Ya, lebih daripada yang tercatat di Alkitab. Saya selalu katakan ada 3 hal yang perlu dicermati, saudara-saudara, yaitu mengenai kanker, autoimun, dan kelebihan asam lambung, saudara-saudara. Tetapi ingat,
ada Yesus Kristus orang Nazaret, nama itu dan kuasa rohnya Roh Kudus itu yang bekerja kepada setiap orang percaya. Saya katakan, apapun profesinya, setiap orang yang percaya, yang sudah terima, dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, bekerja saudara-saudara. Dan mari saudara-saudara, saya bicara ini mengenai sakit penyakit. Ya, saya bicara mengenai sakit penyakit. Tetapi saudara, persoalan begitu banyak saat-saat ini. Sulit dan sangat sulit. Dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan. Ada di tangannya semua ini. Mari saudara. Saudara, apapun masalahmu sekarang. Terutama yang sakit. Ya, mari. Saya memakai minyak. Saya menggunakan minyak saudara, minyak yang tanpa alkohol. Tapi Tuhan perintahkan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya minyak itu menjadi kudus. Sehingga Roh Kudus yang bekerja, bukan karena minyak hanya fasilitas sarana, tapi perintah Tuhan menggunakan minyak tanpa alkohol. Mari saudara, siapkan minyakmu. Apa kebutuhanmu? Orang yang sakit, orang yang terikat, kebutuhanmu apa? Saya serahkan kepada saudara. Saudara memiliki kebutuhan sendiri masing-masing. Mari saudara dapat di dalam hati memperkatakan itu. Apa permohonanmu? Mari saudara-saudara, pegang minyakmu. Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini. Demikian juga yang dibawa oleh umatmu di mana saja berada, di rumah maupun di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini dikuduskan di dalam namamu. Nama yang berdaulat, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Supaya rohmu Tuhan, roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang bekerja atas minyak ini. Mari saudara-saudara, pakai. Apa kebutuhanmu saudara katakan sendiri. Mari pakai ini saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai ini. Ini minyak saudara, ya. Minyak diurapkan saudara. Tidak hanya dioleskan, tapi diurapkan. Mulai dari kepala saudara. Saudara katakan, mari saudara, sekarang urapkan itu. Apa kebutuhanmu? Saya akan berdoa untuk yang sakit. Mari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sekarang sakit. Sekarang sakit. Apapun sakitmu. Ya, apapun sakitmu. Saya akan berkatakan, sesuai dengan firman Tuhan, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ku punya ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, apapun sakitmu, sekarang sakitmu disembuhkan. Keluar semua sakitmu. Yang lumpuh berjalan, yang stroke berjalan, yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Engkau punya sakit apa? Ada di hidungmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Sembuh. Sinusitis, sembuh. Ada di tenggorokan, apapun sembuh. Sakitmu. Ada di otak. Otak apa yang engkau ada tumornya, saya perintahkan tumor itu keluar, pergi semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Pulih segala penyakit yang engkau derita, itu dipulihkan. Engkau dilepaskan dari sakit penyakit. Dan dibebaskan dari segala ikatan-ikatan yang mengikatmu. Terima kasih Bapak. Engkau memiliki kebutuhan yang lain. Bapak, Engkau melihat kebutuhan mereka. Kuasamu bekerja Tuhan. Lewat hembusan dari hamba-Mu ini. Hembuskan itu. Hembuskan itu. Roh Kudus. Berembuslah kepada mereka. Berembuslah. Jamah mereka. Jiwa, roh, dan tubuhnya. Diperbarui terus-menerus. Supaya Tuhan, mereka yang imannya lemah dikuatkan. Mereka boleh diberkati bisnisnya, pekerjaannya. Yang belum ada pekerjaan, diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Rumah, tanah, ruko, pabrik, segala hal, aset-aset yang belum laku. Tuhan, Engkau akan membukakan jalan. Ada pembeli yang baik untuk mereka. Dan Tuhan akan membuka. Kalau ada kandungan-kandungan yang masih tertutup, dibuka. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja. Apapun itu. Anak-anak yang sekolah pendidikan lewat online, Tuhan tambahkan hikmat. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Nama-Mu dibesarkan. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus. Alirkan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pujikan Dia. Ku nyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih.
Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, memulihkanmu, memberkatimu. Haleluya, amin. Ya, soteria, soteria, ada keselamatan, ada kelepasan, ada berkat yang mengalir. Amin. Ku nyanyi